Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi. Untuk latihannya, gambarnya bisa seperti ini ya, bisa dilihat. Kita akan buat gambar seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu tampilan tampak nih, tampak atas dulu yang lebih mudah ya, tampak atas seperti ini. Kita akan membuat gambar tampak atas ya, tapak atas apa tapak samping nih. Tapak atas saja ya, kita akan bikin tapak atas saja, kita akan bikin. Terus tinggal kita langsung aja kita pilih di sini new. Di sini kita lihat total panjangnya sekitar 125 sebelum ini ya. 125 kita bikin di sini panjangnya gunakan len. Ini len atau bisa ketik L ya di keyboard. 128 mm ya ini ya. Kita topin. Terus kita lihat di sini udah 128 ini ya, belok ke sini ya. Di sini ada jaraknya nih. Berapa nih jaraknya? Ini beda ya jaraknya ya. Jadi dari sini kan 20, dari sini kan beda nih. Kita lihat dulu dari sini panjang ininya berapa nih? 100, ini kan 20 nih. 20, 30, 20 kan ini kan 20 tambah 30 kan 50. Tambah lagi 20. Jadi kan 70 ya. Jadi lebarnya 70 dia belok ke bagian sini. Oke, coba kita bikin dulu 70 dulu ke sini dulu. 70 kita top lagi. Terus kita bener kan 70 ya. Takutnya ini 120 28 ya. 128. Terus di sininya lebar ke sininya berapa nih? Di sini 40 mm. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita belokin 40 terus ke sini 44 biar ketahuan aja ya. Nah seperti ini ya, ketahuan ini, jadi nutupnya seperti ini. Jadi kalau ke sininya tetap di sini itu tadi itu berapa? 70 ya, 70 mm seperti ini hasilnya. Oke, kalau udah seperti ini kita delete aja atau kita trim ya. Sorry, kita trim itu untuk memotong separohnya ya yang kita inginkan seperti ini. Nah, tinggal kita oke. Takutnya kalau di AutoCAD 2000 berapa ya, 2007 atau 2018 ke bawah lah, harus di blok dulu semua ya baru bisa di trim. Oke, terus tinggal kita lanjut. Di sini kan udah selesai seperti ini ya bentuknya ya guys ya, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Coba kita ini bener nggak 128? Takutnya saya tadi 120 lagi. 128 bener ya. Oke, tinggal kita langsung ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya bikin yang bagian mudah dulu lah. Di sini kita gunakan ada R20. R itu apa maksudnya? R itu adalah radius ya. Radius 20. Nah, di sini kita gunakan yang namanya plan untuk bikin radiusnya itu. Di sini ada plan. Terus di sini sebelum kita langsung ke objek lainnya, kita kan belum tahu nih ukurannya. Tadi kan ukurannya 20. Tinggal tulis T. Sorry, kalau T bukan ya guys ya, bukan T ya. Kita gunakan plan lagi. Baru R. R itu kita akan membuat ukurannya sesuai kita ukurannya, kita R. Enter. Nah, di sini ukurannya masukkan T itu berapa? Radius berapa? 20. Tinggal masukkan 20. Enter lagi. Nah, kalau udah seperti ini baru ke objek lainnya seperti ini ya. Ini satu dan satu lagi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini radiusnya. Di sini emang ada dua apa gimana nih? Coba kalau udah dikasih ukuran 20 ya nggak usah diubah lagi ya. Tapi kalau pengen diubah lagi biasanya ukurannya beda radiusnya, baru diubah lagi R lagi ya seperti itu. Ini apa nih? Oh belum di ini, apa ada dua kali ya? Heran. Coba kita terima aja yang ini. Oke, coba kita akan lihat apa lagi. Di sini gambarnya kita akan ubah dulu ya, atau kita bikin dulu lingkaran di sini ya, lingkaran. Ada lingkaran. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya itu kan dari sini nih. Ini 52 tambah 24 kita gunakan kalkulator. 52 tambah 24 sama dengan 76 ya, 76 dari jarak sini. Kita bikin di sini line buat patokan garis bantu aja. Kita gunakan mopi buat mindahin garis objek.
Tadi itu berapa? 76 ya? 76 ya. Ya 76 tinggal tulis saja 76. Seperti ini dari sini ya. Terus tinggal kita jaraknya, jarak ke ke tengahnya berapa? Sekitar 35. Ya di sini bisa dilihat ya 35. Jadi kita gunakan len lagi dari jarak sini sampai sini 35 mm. Nah, kalau udah tinggal kita hapus aja yang bawahnya, yang panjang tadi itu kan buat patokin aja. Nah, di sini nanti akan bikin lingkarannya. Seperti itu ya. Terus tinggal kita lanjut lihat lagi. Di sini ada diameter 20,22 head ya, 2 head. Ya, nggak tahu lah ini bacanya atau apaan gitu. Ini maksudnya 2 itu dia diameter sama yang di sini diameter 20 juga seperti itu ya. Nah, di sini kalau lingkaran itu kalau diameter itu dia harus dibagi 2 ya. Contohnya 20, itu jangan 20 jadi dibagi 2 itu jadi 10 seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita akan contohin, kita akan gunakan ukuran diameter. Biar kalian paham seperti ini ya, 20 diameter 20. Oke, nah kalau udah selesai tinggal kita oke aja. Di sini kita delete yang bagian ini ya buat acoin aja. Terus tinggal kita lanjut ke bagian yang bagian sininya nih. Kita bikin, nah jaraknya gimana di sini sama juga ya guys ya. Di sini ada 20 dan 20, coba kita besarin lagi. Di sini 20 paling tengah-tengah lah di sini ya. Kayaknya ini 44, ini kan 44 nih, 44 dibagi 2. Seperti ini kayak gini nih kita bikinnya nih. Cuma jarak ke sininya berapa dia? Jarak ke sininya sekitar 20. Sekitar 20. Seperti ini ya. 20. Tinggal yang ini copy aja nih, yang ini kita copy aja, pindahin pas tengah-tengah, pindahin ke sini. Nah, tinggal yang bagian di sininya kita akan hapus saja seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Sebelum kita akan ubah menjadi 3 dimensi, takutnya kalian menggunakan atau ke 2014 ke bawah atau ke yang tua lah ya. Harus di region dulu ya biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Tapi kalau atau ke terbaru mah nggak usah di region dulu. Atau nggak bisa diubah menjadi 3 dimensi atau region dulu aja seperti itu ya. Nah, fungsi region itu apa? Fungsi region itu dia membuat menyatukan objek lain ini ya, buat menyatukan objek ini seperti ini ya. Jadi kalau di region kan nyatu dia semuanya seperti itu. Nah, kita langsung di sini ada 2D ya. Topnya pertama di sini top, kita gunakan isometric seperti ini. Terus kita gunakan plusan seperti ini. Plusan itu dia fungsinya buat untuk dua dimensi menjadi 3 dimensi seperti itu ya. Nah, ini kan 2 dimensi, kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini hasilnya. Terus kita lihat tinggiannya berapa di sini. Coba kita besarin dulu kecilin, sorry. Di sini ketebalannya sekitar 18. Nah, tinggal tulis saja 18. Nah, terus tinggal kita bikin yang separohnya, yang tingginya kan beda nih. Di sini kan ada 52 sorry. Kita gunakan len dulu di sini sama kayak tadi ya. Kita gunakan len. Dari sini patokinnya kita gunakan pasin aja. Seperti ini. Terus tinggal kita gunakan mopi. Mopi kan buat objek midain kan. Terus dari sini, dari mana aja, mau di sini atau mau di luar sama aja ya, seperti itu. Jadi kita dari luar aja seperti ini biar lebih mudah. Nah, kalau udah lurus, dia lurus itu tandakan udah ada garis putus-putus seperti itu ya, bisa dilihat. Terus kalau di sini kan nggak lurus, tapi kalau di sini seperti ada putus itu dia udah tanda lurus. Jadi tadi itu berapa? 52. Kita tulis saja 52. Tinggal enter. Nah, seperti ini. Tinggal kita taikin lagi, gunakan plusan lagi. Nah, seperti ini ya, ke atas. Terus ketinggiannya berapa di sini? Ketinggiannya sekitar 64 itu dari bawah, tapi 18-nya kan udah diambil, jadi 64 itu dibagi 2. 64 dibagi berapa? Dikurangi, sorry. Dikurangi 18 sama dengan 46 ya, 46. Jadi ketinggian kurangnya itu sekitar 46. Seperti ini. Tinggal kita besarin dulu, coba bisa dilihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tinggal 2 headnya kita ubah dulu ke sen. Nah, biar kelihatan ya hasilnya. Terus tinggal kita bikin R40 nya. Nah, caranya gimana bikin R40? Oke, kita di sini kita patokin dulu, kita gunakan di sini bukan ya, kita gunakan logika atau ijmastik, kita gambar teknik ya. Nah, di sini kan ada lingkaran nih. Lingkaran ini pasti kan kalau separuh itu adalah sekitar lingkaran full itu 360 ya kalau lingkaran itu, tapi kalau di separuh itu sekitar 90 sama kesini ya 90. Nah, kita patokin lingkaran ini kan bukan digunakan plane tapi di lingkaran, bikin lingkaran. Nah, buat lingkarannya di mana gitu ya, titiknya lingkarannya maksudnya saya ya.
Nah, titik lingkaran itu dia pasti ke sini titik ini nih. Titik pas lingkarannya apa, pas sudut-sudut ada balok sebetulnya ya, di sini kita. Pasti di sini. Kenapa disebut di sini? Posisinya lingkarannya di bawah di sini ya. Muterin balok ini yang di sini. Jadi muterin seperti ini ya. Bisa di apa kalau dipikir itu kalau menggunakan logika lah ibaratnya feeling ya. Jadi di sini kan lingkaran, pasti lingkaran kalau totalin dia muter ke sini ya, seperti itu ya bro dia. Tapi di sini, nah di sini itu dia titik buat lingkarannya. Nah jadi contohnya seperti ini, kita gunakan lingkaran, itu berapa? R40. Nah kalau radius itu dia gak usah dibagi dua ya kalau lingkaran, tapi tetap dia 40. Kita gunakan lingkaran seperti ini, 40 ya. Nah posisinya kan posisi takutnya biasanya ada apa arahnya mau ke sini, mau ke atas, ke samping dan sebagainya, takutnya gitu ya. Tapi kalau pengen sesuaiin arahnya ke sini, dia harus diklik dulu di sini, biar bukan diklik, harus di biasa giniin dulu ya, ngeblok dulu, baru ngeblok baru ke panain ke titik sesuaiin yang Anda inginkan seperti ini. Nah dia sesuai ya seperti ini. Tapi kalau ke samping dia sama, kalau ke samping kita klik blok dulu, seperti bukan diblok, bukan diklik ya, digeser aja lah panahnya, langsung buka apa, klik di sini ya, arahnya beda ya bentuknya. Itu adalah UCS ya, bentuk UCS nya kita buat di sini. Oke, kita blok dulu sini, terus kita arahin. Nah seperti ini ya. Nah itu berapa? R40 R itu kan radius ya. Kalau dia lingkaran itu, kalau dia toket itu dia nggak usah dibagi dua, tetap dia 40 mm seperti ini. Nah motongnya ini tinggal kita potong. Nah ya guys, seperti itu ya. Terus cara motongnya gimana? Nah cara motongnya tinggal kita gunakan di sini line dulu nih, di line. Dari sini kita nggak apa-apa, kita gunakan line dulu dari pojok sini sampai ke apa, ibaratnya ke bawah, nggak apa-apa. Saya yang butuhin mau motong tengahnya aja ya, tengahnya aja seperti ini ya. Nah seperti itu ya, bisa dilihat. Jadi potongnya ini aja ya. Nah separohnya gimana? Separohnya biar nggak bikin seperti ini lagi, kita akan milorin. Apakah bisa dimilorin 3 dimensi? Kita ubah dulu apa 3 dimensinya menjadi 2 dimensi, tampilannya kita ubah ya. Di sini isometricnya kita ubah dulu menjadi top seperti ini. Nah terus di sini sennya kita ubah dulu ke 2D. Nah di sini tinggal kita blok apa, kita modif, kita gunakan milor di sini, bisa milor. Kita blok yang apa yang kita inginkan. Kalau nggak salah di sini doang ya. Itu berapa? Takut salah saya yang itunya lagi. Apa ibaratnya ngambilnya ya. Coba kita send dulu. Sepertinya ini aja ya, kelihatan tuh ya. Udah kelihatan ini lingkarannya aja ya. Kita gunakan di sini apa? Milor. Kita klik yang bagian di sini, terus yang bagian mana? Nah, yang ini. Semoga aja klik kanan. Terus pas tengah-tengah ini ya, bukan tengah-tengah ini, tapi tengah-tengah ini, soalnya kan ketotalan seluruhnya. Kalau udah tengah-tengah dia udah tandakan ada bentuk segitiga seperti ini. Nah, udah pindah, tinggal klik. No, kalau yes dia akan pindah, ininya nggak ada, pindah ke sini, tapi no ya. Tinggal kita ubah lagi topnya menjadi isometric. Nah, dia udah pindah ya, seperti itu. Terus cara motongnya gimana? Nah, cara motongnya kita gunakan tetap close lagi, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus setelah itu berapa? Kita lihat di sini sekitar 20. Nah tinggal kita arahin ke sini 20. Nah seperti ini dia hilang ya, otomatis memotong sendiri. Sama seperti ini yang separuhnya aja, terus itunya belum nggak kena ya, yang garis bawahnya kita bikin aja nggak apa-apa. Kita bikin seperti ini, lebihin ya, lebih bagus daripada kurang. Kita gunakan plusen seperti ini. Sama kita tulis 20. Nah seperti ini hasilnya. Coba kita puterin gunakan robit, di sini robit ya, atau ketik aja robit, hasilnya seperti ini. Kalau udah memahami atau kalau udah ibaratnya cara membaca gambar lebih mudah ya guys ya, lebih mudah membuat ibaratnya. Tapi ibaratnya kita belajar AutoCAD tapi nggak bisa membaca gambar, kesusahan juga ya guys ya. Saya pernah pas itu bukan pernah, emang ibaratnya saya belajarnya bukan dari baca gambar dulu, tapi saya di AutoCAD dulu ya guys ya. Saya bisa AutoCAD tapi baca gambarnya saya kesusahan itu. Nggak tahu lah ibaratnya emang kayak gitu kali, ibarat cara saya bisa memahami maksudnya gambar gitu ya. Kalau bisa sebelum saya kasih tahu, sebelum belajar dari AutoCAD itu harus bisa baca gambar teknik dulu, biar lebih mudah akan kita akan membuat, cara membuatnya gimana, terus logika dan feeling kita akan nyatu seperti itu ya.
Oke, itu dia guys ya, udah selesai, tinggal kita kasih warna aja. Di sini tinggal kasih material, tulis aja RMAT, tinggal enter. Tinggal sebelah kanan ada muncul seperti ini. Di sini banyak ya, ada home itu ada rumah, di sini ada Autodesk, kita tinggal pilih aja ya bentuk gambarnya. Terserah Anda yang mau. Nah, di sini saya akan gunakan yang warna janda aja, janda. Ya guys ya, tinggal kita drag seperti ini. Nah, kenapa dia nggak ngubah warnanya? Nah, di sini setnya kita ubah dulu menjadi leftless seperti ini ya. Nah, dia udah mengubah warnanya tapi rada gelap. Nah, gelap kita akan atur di sini queen. Kita send statusnya, kita klik, kita lawan lagi. Di sini open, terus di sini bisa digeserin. Apa ini sininya backgroundnya ya. Terus di sini atasnya. Nah, seperti ini bisa diatur-atur atau bisa kita ibaratnya apa ya, ibaratnya kita bisa di render langsung, render ya, kita render dulu di sini render, terus tinggal di sini saya pilih bagian 1092 ya kali 180 yang seperti ini, tinggal kita render langsung. Coba hasilnya gimana, apakah jelek apakah bagus. Nah, sini seperti ini ya, jelek karena kenapa, karena backgroundnya kita ubah dulu. Backgroundnya kita di sini background kita klik backgroundnya kita ubah warna putih, kita ke solid. Nah, di sini kita akan ubah colornya, di sini apa warnanya ya, klik di sini, terus tinggal ke warna putih, tarik, tinggal kita oke. Nah, udah putih semua, tinggal kita oke, dia akan otomatis memutih. Coba kita centang lagi, kita ladder lagi sedikit tuh apa sedikit ada ibaratnya apa ya, sedikit adalah kelihatan. Nah, kalau jelek tinggal kita atur lagi di sini. Di sini ada banyak pengaturannya ya, bisa di kayak gini dan sebagainya, sesuai yang Anda inginkan. Kalau kurang bagus ya tinggal kita ubah lagi. Banyak ya yang bagian apa warnanya jelek ya guys. Kita lanjut lagi yang lain, coba kita ladder lagi warna biru. Ini keputihan. Soalnya backgroundnya putih ya, sama putih lagi. Oke, itu aja lah, ini dia aja ya, gak usah bagus-bagus. Oke, itu deh guys cara latihan buat AutoCAD, semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kasih saran dan pemasukan biar saya perbaiki lagi videonya, semoga dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa kembali guys.